Sobat Muslim, kembali lagi bersama saya Mimi Jamilah dan Ustazah Qotronada dalam program Share It. Sobat Muslim, tema hari ini tentang ma qadarullah khair, semua ketetapan Allah itu baik. Namun sebelum mendengar penjelasan dari Ustazah Qotronada, saya ingin bertanya dulu, kira-kira ada nggak sih Ustazah ayat yang berkaitan nih dengan tema kita hari ini? Baik, coba dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 216. ayat 216. Baik, izin ya Ustazah, saya bacakan. Saya buka Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Nah, untuk penjelasannya dipersilakan untuk Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin was-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah Sobat Share It, kita membahas tentang sesuatu hal yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari tidak sesuai kenyataannya. Dan terkadang hal yang tidak sesuai dengan kenyataan ini adalah sesuatu yang tidak kita terima. Dan bahkan kita menilai bahwa ini adalah bentuk musibah buat kita. Ini adalah bentuk murkanya Allah kepada kita. Padahal belum tentu seperti itu. Kita kembalikan kepada diri kita. Kalau saja kita jauh dari syariat, kalau saja kita tidak beribadah kepada Allah, kita tinggalkan sholat, tapi ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi pada kehidupan kita, bisa jadi itu adalah musibah, bentuk teguran Allah buat kita. Tapi apabila kita sudah beriman kepada Allah, kita sudah sholat 5 waktu, mentaati semua aturan-aturan dalam Islam, tapi masih saja kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai keinginan kita, maka baik sangkalah. Pasti di balik hal tersebut ada kasih sayang Allah. Sesuai yang pernah baginda Rasulullah SAW sampaikan bahwa iza ahabballahu abdan ibtalah. Jika seorang hamba dicinta oleh Allah, pasti Allah akan mengujinya. Ketika Allah mengujinya, Allah melihat bagaimana reaksi dari hambanya Allah ketika diuji. Ketika dia bersabar, dia tetap tidak meninggalkan Allah, maka Allah akan perintahkan malaikat wa basyiris sabirin alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kasih kabar baik kepada mereka. Wa basyiris sabirin, kasih kabar baik kepada mereka. Siapa itu mereka? Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian datang, hal yang tidak dia senangi, dia rasakan, tapi tetap dia bersyukur. Tetap dia bersabar, maka berikanlah kabar gembira buatnya. Di antara kabar gembiranya, satu, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Yang kedua, Allah akan angkat derajatnya. Dan yang ketiga, Allah akan siapkan surga baginya. Oleh karena itu, kalau saja kita dahulukan baik sangka kita kepada Allah, maka insya Allah apapun yang terjadi tetap tidak akan mengganggu kebahagiaan kehidupan kita. Memang dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat keempat, Allah sudah firmankan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Bahwasannya
kami telah menciptakan manusia itu berada dalam keadaan yang susah payah. Mungkin ada hal-hal yang tidak dia senangi, ada hal-hal yang tidak dia nyaman dalam kehidupannya, memang terkadang seperti itu. Tapi kalau saja kita pegang talinya Allah, kita tidak akan pernah mengeluh kepada Allah. Dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan bahwa man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi faka'annama yashku rabbah. Dalam sabda baginda Rasulullah SAW, man asbaha wa huwa yashku diqal ma'ashi. Siapa orang kalau yang pagi-pagi sudah merasakan kesempitan dalam kehidupannya. Dia merasakan susah, dia merasakan sumpek, dia merasakan sulit dalam hidupnya. Faka'annama yashku rabbah. Maka seolah-olah dia itu mengeluhkan akan Tuhannya. Seolah-olah dia tidak ridho atas ketentuan-ketentuan dari Allah. Ini harus kita hindari. Karena yang harus kita kejar di muka bumi ini adalah kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sangat beruntung apabila dia sudah mendapatkan ridha Allah qabla ayyalqahu. Ini juga dikatakan bahwa tuba liman kana rabbah, tuba liman warda rabbah qabla ayyalqahu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang sudah mendapatkan ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya dia mendapatkan ridha Allah sebelum dia berjumpa dengan Allah? Di antaranya, pertama, dia ikhlas. Melakukan segala macam ibadah. Semua ikhlas niatnya lillahi ta'ala. Dan yang kedua, dia bersyukur. Apa yang dia miliki semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan lupa bersabar. Kalau kita perbanyak bersabar menghadapi apapun di muka bumi ini dengan pondasi modal kesabaran, ingat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Pasti di muka bumi ini kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai keinginan kita. Tapi kalau saja kita ingat bahwa itu bentuk Allah untuk mendekatkan kita kepadanya, maka insya Allah niscaya kita akan tetap menjadi hamba Allah yang bersyukur. Lagi senang, tetap ucapkan alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus sholihat. Ketika kita lagi susah, ketika kita lagi sedih, apapun yang kita alami tidak sesuai keinginan kita, tetap jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaannya, tetap kita bersabar, tetap kita bersyukur. Insya Allah kita selalu dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat Syar'id, tidak semua yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai harapan kita itu adalah cara Allah membenci kita. Tapi bisa jadi itu terjadi untuk Allah mendekatkan kita kepadanya. Bersabar, bersyukur, kunci bahagia sukses insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.